mendukung sarana pendidikan dan penelitian, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada membangun gedung Advanced Pharmaceutical Science Learning Center yang juga dikenal dengan gedung APSLC. Pembangunan gedung ini dimulai sejak tahun 2020 yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 November 2020. Gedung APSLC selesai dibangun pada tanggal 30 Juni 2021 dan saat ini masih dalam masa pemeliharaan gedung. Gedung APSLC memiliki 8 lantai. Gedung ini akan dilengkapi dengan beberapa peralatan laboratorium, diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja penelitian dan publikasi di Fakultas Farmasi UGM. Proses furnishing dan juga pengadaan alat laboratorium di gedung APSLC menurut rencana akan selesai pada akhir tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada, beserta para wakil rektor, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati Profesor Dr. Apoteker Retno Sunarminingsih MSc, yang saya hormati Bapak Ibu Sejawat Dekan, Pimpinan Lembaga di lingkungan Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati Bapak Ketua Kagama Farmasi Pusat, Dr. Andes Mas Rizal Ahmad Syarif, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan seluruh pengurus Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati Bapak Ketua Lustrum ke-15 Profesor Dr. Apoteker Edi Meyanto MSI dan segenap panitia, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, karyawan, dan purnakarya Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, para alumni Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang tentu saja kami banggakan, Bapak Ibu Mitra, Bapak Ibu sahabat dekat Farmasi Universitas Gadjah Mada, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, dan perwakilan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir pada acara rapat senat terbuka dalam rangka Lustrum ke-15, Dies Natalis ke-75, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan secara online. Tema besar Lustrum ke-15 adalah tantangan pada masa pandemi COVID-19 dalam penguatan utilitas sumber daya riset dan kerjasama pentahelik. Seperti kita ketahui, pada tanggal 27 September 1946 merupakan tanggal didirikannya Perguruan Tinggi Ahli Obat di Klaten. Pembukaan diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Klaten, dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta, beserta pejabat pemerintah lainnya. Kelak, institusi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Farmasi UGM pada tahun 1955, dengan dekan pertama adalah Profesor Dr. Andes R. Sarjono. Hadirin yang saya hormati, salah satu isu terkini adalah bagaimana farmasi Universitas Gadjah Mada menghadapi revolusi industri 4.0 atau era disrupsi teknologi. Ada 3 kompetensi atau literasi baru menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah literasi manusia,
Yang kedua adalah literasi teknologi. Yang ketiga adalah literasi big data analysis. Literasi manusia meliputi aspek humanitas, komunikasi, kepemimpinan, etika, bekerja dalam tim, berpikir kritis dan sistematik, dan juga socio-entrepreneurship. Terkait dengan hal tersebut, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada melakukan pendekatan dengan melakukan reorientasi kurikulum yang berbasis penguatan soft skill dan kompetensi. Literasi teknologi dilakukan dengan memahami cara dan aplikasi teknologi informasi, coding, artificial intelligence, dan lain-lain. Sedangkan literasi big data analysis dilakukan dengan peningkatan kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Farmasi UGM secara tahap demi tahap dengan segenap keterbatasannya melakukan pendekatan dengan meningkatkan pelayanan akademik dan administrasi yang berbasis teknologi informasi dan big data analysis. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melaporkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain di Fakultas Farmasi dalam kurun waktu 5 tahun ini, dari pertengahan tahun 2016 sampai dengan 2021 ini. Yang pertama adalah bidang akademik dan kemahasiswaan. Pertama, pembukaan Prodi Strata 2 Magister Manajemen Farmasi. Program studi Strata 2 Magister Manajemen Farmasi disahkan dengan SK Rektor tahun 2019 dan telah memperoleh akreditasi minimal Lampetekes tahun 2019. Tahun 2021, program studi MMF telah terakreditasi Lampetekes dengan peringkat unggul setara A dengan skor 377. Berikutnya, akreditasi internasional ASIIN 2 Prodi. Pada tahun 2021, program studi S1 Farmasi dan S2 Farmasi Klinik mendapatkan pengakuan secara penuh dari Lembaga Akreditasi Internasional dari Jerman, ASIIN, hingga 30 September 2026. Berikutnya, pembukaan kelas internasional IUP. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada juga membuka kelas internasional atau IUP, International Undergraduate Program, pada semester GASA tahun akademik 2021-2022. Berikutnya, Annual International Winter and Summer Course Program. Fakultas Farmasi UGM menyelenggarakan 3 kali kegiatan summer course setiap tahunnya. Topiknya antara lain interprofessional education, collaboration, and networking, multidisiplin kerjasama dengan Fakultas FKKMK, FKG, dan Fakultas Psikologi. Kemudian juga ada topik Embracing Traditional Medicine, Adapt and Adapt Toward Society 5.0, monodisiplin kerjasama dengan Universitas Udayana, Taipei Medical University Taiwan, dan Chiang Mai University Thailand. Kemudian, kurikulum baru yang berbasis Outcome Based Education, OBE. Fakultas berkomitmen meningkatkan kompetensi lulusannya. Sejak tahun 2017, program S1 Farmasi Universitas Gadjah Mada memperlakukan kurikulum baru yang berbasis pada outcome based education dan bermuara pada profesi apoteker dengan menguatkan kemampuan soft skill para mahasiswa. Berikutnya adalah implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Seiring implementasi kurikulum S1 2017 yang memiliki kesiapan kurikulum untuk mendukung workforce early exposure, Fakultas Farmasi UGM menangkap peluang yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2019 dalam bentuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebagai satu-satunya prodi farmasi di Indonesia yang mendapatkan hibah MBKM di pertengahan tahun 2020 dan juga mendapatkan hibah MBKM Kompetitifan pada tahun 2021 ini. Farmasi UGM telah memulai menerapkan kebijakan MBKM pada semester genap 2020-2021.
Berikutnya, program peningkatan prestasi kemahasiswaan. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada berkomitmen untuk mendorong dan mendukung mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan baik di kancah nasional, misalkan PKM, PIMNAS, seminar, workshop pengabdian masyarakat, job fair, farmades, farmasius, lomba karya ilmiah, seni dan olahraga maupun yang bertaraf internasional, seminar, conference, lomba karya ilmiah, ASEAN Pamnet Student Chapter pada tahun 2019. Berikutnya adalah layanan psikologi. Mulai April 2020, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada membuka layanan konseling psikologi bagi mahasiswa yang diasuh oleh seorang psikolog klinik. Ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian Fakultas Farmasi UGM terhadap potensi perubahan kondisi psikologis sosioekonomi mahasiswa. Berikutnya adalah pengembangan virtual simulasi untuk pembelajaran MyDispense. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada mengembangkan virtual simulasi untuk proses pembelajaran MyDispense. MyDispense adalah alat simulasi apotek secara online yang dikembangkan oleh Monash University Australia yang memungkinkan mahasiswa untuk praktek dispensing dengan aman terutama pada masa pandemi COVID-19. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan para pengguna membangun pengetahuan, meningkatkan kemampuan kognitif, dan mengembangkan nilai dan sikap profesional. Berikutnya adalah program memperkuat akreditasi prodi yang unggul dengan skor yang sangat baik. Program ini dilakukan dengan cara optimalisasi sistem penjaminan mutu di lingkungan fakultas. Upaya peningkatan peran sentral unit jaminan mutu UGM dalam mengawal sistem penjaminan mutu di fakultas, perbaikan tata kelola dan sistem koordinasi di lingkungan fakultas dalam mempersiapkan akreditasi dan reakreditasi prodi, dan memperbaiki pengelola data akademik dan kearsipan berbasis sistem informasi yang terintegrasi. Pada tahun 2019, alhamdulillah, prodi S1 Farmasi mendapatkan skor 376 yang sebelumnya 362. Untuk profesi apoteker baru akhir tahun 2021 ini. Kemudian program studi S2 Ilmu Farmasi tahun 2020 mendapatkan skor yang sangat cukup tinggi, 383 dari skor sebelumnya 373. Kemudian Magister Farmasi Klinik tahun 2021 mendapatkan skor 370 dari yang sebelumnya 361. Program studi Magister Manajemen Farmasi prodi baru langsung mendapatkan skor 377. Kemudian yang terakhir S3 Ilmu Farmasi tahun 2020 mendapatkan skor 366 yang dari sebelumnya 363. Berikutnya adalah pengembangan kanal pengetahuan farmasi. Guna mendukung kegiatan akademik menyongsong revolusi industri 4.0, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada mendirikan kanal pengetahuan farmasi atau KPF, unit yang merupakan wadah atau media pengembangan kualitas sumber daya sivitas akademika, terutama mahasiswa di bidang videografi, monografi, dan jurnalistik pada tahun 2018. Hadirin yang saya hormati, berikutnya adalah bidang keuangan SDM dan aset. Yang pertama adalah program peningkatan kualitas SDM. Fakultas Farmasi UGM berkomitmen tinggi mendorong dan mendukung dosen-dosen yang bergelar Dr. S3. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, rekrutmen awal minimal berpendidikan D3. Pada tahun 2020, perbandingan atau rasio jumlah doktor di fakultas sebesar 76,5% dan profesor sebesar 24,7%. Perolehan ini adalah yang terbaik di antara fakultas lain di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Kemudian berikutnya adalah layanan fast response. Ide ini muncul untuk memberikan layanan yang cepat terkait pemeliharaan aset, sarana-prasarana fakultas yang membutuhkan pembetulan atau perbaikan secara cepat.
Oleh karena itu, pada tahun 2017, Fakultas Farmasi UGM membentuk tim yang terdiri dari teknisi bangunan, teknisi listrik, cleaning service untuk layanan fast response. Berikutnya adalah implementasi insentif berbasis kinerja (IBK). Program ini merupakan bagian dari program kolaboratif dengan universitas dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kinerja, serta kesejahteraan tenaga pendidikan dan dosen. Berikutnya adalah implementasi wallet system. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas layanan keuangan, mempercepat proses transaksi, lebih aman, dan dalam upaya menuju pelayanan smart. Berikutnya adalah implementasi sistem penilaian angka kredit PKA online. Fakultas Farmasi UGM dengan kebijakan universitas mengimplementasikan penggunaan sistem penilaian angka kredit PKA online. Sistem ini terintegrasi dengan SIMaster, sehingga staf yang akan mengajukan kenaikan pangkat, data-datanya terintegrasi dalam SIMaster tersebut. Sistem ini bertujuan untuk menjadikan proses kenaikan pangkat menjadi lebih singkat, efektif, dan efisien. Berikutnya adalah program implementasi digitalisasi dalam layanan kampus. Sudah kami sampaikan di awal tadi, Fakultas Farmasi UGM sangat fokus dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Fakultas dengan dukungan universitas mengupayakan program pengembangan sistem informasi, digitalisasi atau penguatan teknologi informasi dalam upaya penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan kegiatan-kegiatan yang lain. Berikutnya adalah peningkatan infrastruktur sarana prasarana pendukung fakultas. Untuk memperkuat atmosfer akademik di kampus, Fakultas Farmasi meningkatkan infrastruktur sarana prasarana pendukung untuk menciptakan suasana kampus yang nyaman, menarik, kondusif bagi seluruh sivitas akademika. Pertama adalah pembangunan Advanced Pharmaceutical Science Learning Center (APSLC) yang terdiri dari 8 lantai dengan luas total 9.450 meter persegi. Melalui skema JICA. Melalui skema tersebut, Fakultas Farmasi juga melakukan pengadaan peralatan laboratorium dan juga program Human Resource Development melalui Technical Corporation. Peralatan laboratorium mencapai sekitar 30 miliar kalau tidak salah. Kemudian yang kedua adalah meneruskan program alih fungsi PSLH. Alhamdulillah, Gedung X Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH sudah bisa dialihfungsikan ke Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 kemarin. Kemudian dipergunakan untuk OSC Center 2 lokasi, masing-masing 10-11 station di Gedung X PSLH lantai 2, dan juga untuk mendukung ruang kuliah pasca sarjana terintegrasi. Berikutnya adalah pembangunan greenhouse dari dana kreatif dari mitra PT Bank Mandiri. Berikutnya adalah pembangunan taman herbal, dana kreatif dari mitra kami, mitra kita adalah BNI. Pembangunan studer di setiap unit, juga dana kreatif dari mitra BNI. Pembangunan welcome wall, dana kreatif dari Kagama Farmasi, beserta pembangunan koridor. Kemudian perbaikan taman kampus. Program pengembangan taman fakultas atau program tamanisasi di sebelah timur kampus Farmasi UGM atau di sisi barat pagar Jalan Kaliurang dan juga di rumah dinas dekan. Kemudian program kebersihan kampus. Kemudian pembangunan Pertamina Hall Community Center, dana kreatif dari mitra kita, PT Pertamina, sebesar 3 miliar. Kemudian rencana pengembangan kafe jamu pada akhir tahun 2021 ini. Dan juga alih fungsi ruang kuliah 4 dan 5 sebagai laboratorium kimia farmasi. Hadirin yang saya hormati, berikutnya adalah bidang penelitian pengabdian masyarakat kerjasama dan alumni. Yang pertama adalah
peningkatan kualitas dan kapasitas publikasi. Fakultas Farmasi UGM mendorong dan mendukung dosen Fakultas Farmasi UGM untuk aktif menerbitkan publikasi, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Dalam setahun sampai Juli 2020, tercatat sebanyak 132 publikasi di jurnal internasional dan 18 publikasi di jurnal nasional. Berikutnya adalah manajemen pengelolaan jurnal. Upaya sentralisasi pengelolaan jurnal-jurnal di lingkungan Fakultas Farmasi UGM atau kami namakan sebagai Integrated Journal Management, memperbaiki sarana dan prasarana, mempercantik ruang kerja jurnal, meningkatkan insentif pengelola jurnal untuk meningkatkan kinerja pengelola jurnal, dan memperbaiki manajemen pengelolaan jurnal. Berikutnya adalah peningkatan kualitas jurnal. Semua atau 4 jurnal yang dikelola oleh Fakultas Farmasi UGM semuanya terakreditasi nasional. Indonesian Journal of Pharmacy yang dulunya dinamakan Majalah Farmasi Indonesia yang sempat tidak terakreditasi tahun 2011 hingga 2013. Alhamdulillah dengan kerja keras kita semuanya terakreditasi nasional pada tahun 2013. Bahkan terindeks internasional di OAJ dan lembaga lain. ProQuest, Indeks Copernicus, Harvard Library, dan lain-lain. Tahun 2018, IJP terakreditasi nasional Sinta 1 dan terindeks Scopus. Bahkan tahun 2020 kemarin, Indonesian Journal of Pharmacy mendapatkan ranking kuartil 3 dengan SJR score 1.5. Berikutnya adalah Traditional Medicine Journal, MOT, terakreditasi nasional peringkat B dan DOAJ internasional pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 jurnal MOT sudah menerapkan full berbahasa Inggris, kemudian siap untuk submit Scopus di beberapa tahun ke depan. Tahun 2020 MOT terakreditasi nasional Sinta 2, kemudian BPP merekomendasikan untuk mengajukan ke Scopus. Berikutnya adalah jurnal yang ketiga, Journal of Management and Pharmacy Practice, terakreditasi nasional Sinta 2 tahun 2016, terindeks di OAJ juga tahun 2018. Kemudian yang terakhir adalah Majalah Farmaseutik yang terakreditasi nasional juga pada tahun 2017. Berikutnya adalah pengembangan program penelitian berbasis produk. Produk-produk Gamma Herbal, 12 jenis dan 6 diantaranya sudah mempunyai izin edar dari Badan POM. Produk Lolipid, Prostamina hasil kerjasama dengan PT Papros. Beberapa ekstrak terstandar dan hasil isolat kerjasama dengan PT Swayasa Prakarsa. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pengembangan laboratorium riset terpadu. Laboratorium riset terpadu terakreditasi ISO 17025 oleh KAN pada beberapa ruang lingkup. Penelitian dengan menggunakan kultur sel juga sudah bisa dikerjakan di laboratorium tersebut. Laboratorium dinyatakan telah layak atau mendapatkan rekomendasi dari BPOM Republik Indonesia pada tahun 2017 dan tahun 2018, yaitu perihal pengakuan pemenuhan ketentuan Good Clinical Practice GCP dan Good Laboratory Practice GLP untuk melayani pengujian bioekivalensi, meliputi obat-obat kopi metformin, levofloxacin, ciprofloxacin, rifampicin, simvastatin, natrium diklofenak, furosemid, asiklovir, glibenclamid, dan lain-lain. Setidaknya ada 6 industri farmasi yang sudah mempercaya uji BABE di Fakultas Farmasi UGM. Alhamdulillah, dengan pendekatan lobbying PT Pertamina tahun 2021, kita akan juga disupport peralatan LC-MS senilai 4,5 miliar. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, program pengabdian masyarakat terpadu dan tematik. Farmasi UGM menjadi salah satu fakultas yang paling produktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat se-UGM. Farmasi UGM menjadi rujukan beberapa institusi, perguruan tinggi farmasi lain dan fakultas lain perihal pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat.
program sadar kesehatan sudah mulai tertanam pada beberapa desa-desa binaan Fakultas Farmasi UGM. Farmasi UGM juga termasuk kontributor yang sangat penting dalam penanganan COVID-19 di lingkungan DIY. Berikutnya adalah kontribusi terhadap penanganan COVID-19. Fakultas Farmasi UGM turut berkontribusi dalam kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan membentuk unit COVID-19 di tingkat fakultas dan menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut antara lain pembuatan hand sanitizer, pembuatan viral transport media, layanan pengujian water resistant untuk baju alat pelindung, masker, bantuan APD untuk pemulasaraan jenazah pasien COVID-19, dan yang akhir-akhir ini kita support adalah program vaksinasi di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta. Berikutnya adalah pembentukan unit urusan internasional. Sesuai visi misi fakultas yang ke arah atau level internasional, Fakultas Farmasi membuka unit urusan internasional untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, kerjasama internasional, koordinasi pengurusan dokumen untuk perjalanan luar negeri, penerbitan buletin urusan internasional, dan sebagainya. Berikutnya adalah program peningkatan kerjasama internasional. Peningkatan jumlah aktivitas yang berbasis internasional semakin meningkat. Misalnya, joint research, external examiner, guest lectures, joint supervisors, tesis berbahasa Inggris, joint publications, students and staff exchange, mendapatkan scholarship melalui program Erasmus Plus pada tahun 2017-2018, yaitu beasiswa untuk visit ke Leipzig University Jerman bagi dosen, staf kependidikan, mahasiswa S2, mahasiswa S3, masing-masing 2 orang per tahun. Fakultas Farmasi UGM juga mendapatkan dana penguatan unit urusan internasional dari universitas di beberapa kesempatan tahun yang lalu. Berikutnya adalah program peningkatan pelayanan dan kontribusi alumni. Dampak perubahan dari program peningkatan pelayanan dan kontribusi alumni adalah terciptanya sistem komunikasi terpadu dengan alumni. Dengan tiap angkatan ada koordinatornya. Kemudian pengembangan web, pengembangan karir alumni ACDC. Penguatan jejaring alumni yang semakin kuat ditandai adanya pertemuan rutin minimal 4 kali dalam setahun. Ide dana cinta alma mater tahun 2016 mencapai lebih dari 1,5 miliar dan penggalangan dana lustrum 2016-2021. Hasil kerjasama dengan alumni melalui program Cinta Alma Mater, workshop, pameran industri, pelatihan, sponsorship. Hadirin yang saya hormati, dengan doa restu Bapak Ibu Purnakarya, para senior dan hadirin sekalian, serta ikhtiar kita bersama, semoga Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada semakin unggul dan berprestasi, jaya selalu dalam mengabdi ilmunya dan pengetahuan pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan farmasi Universitas Gadjah Mada tidak lepas dari upaya yang dilakukan para senior yang telah mendahului kita. Demikian juga kepada Bapak Ibu Purnakarya, kami ucapkan terima kasih atas jasa, pengabdian, dan jerih payahnya dalam membangun Fakultas Farmasi tercinta ini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada para dekan sebelum kami yang telah meletakkan landasan yang kuat bagi farmasi Universitas Gadjah Mada sehingga berkembang seperti ini. Sukses dan jayalah selalu Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan